Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman 52. Was-sunnatu, sudah ketemu semua? Was-sunnatu an yakuna ail ittija'u, bukan wajibu, wajibu, wa yajibu an yudja'al mayyitu fil qabri ala jambihi wujuban, dan wajib oleh bahwa dimiringkan mayit itu di dalam kuburnya atas lambungnya, wujuban dimiringkan padahal wajib. Qal idtija'i indan naumi, seperti tidur miring ketika tidur. Wa an yuwajjaha lil qiblati, dan bahwa dihadapkan mayit ke arah kiblat. Bimuqaddami badanihi wujuban, dengan bagian dalam, dengan bimuqaddami badanihi, dengan bagian depan badannya, wujuban padahal wajib. Was-sunnatu an yakuna ayil ittija'u alal jambil aymani, adapun sunnahnya yaitu bahwa ada, yakni oleh tidur miringnya, yaitu atas lambung yang kanan. Bal qila biwujubihi, bahkan dikatakan dengan wajibnya lambung kanan. Wa nudiba an yusnada wajuhu wa rijlahu ila jidaril qabri, dan disunatkan oleh bahwa disandarkan wajahnya mayit dan dua kakinya mayit ke tembok kubur. Wa yutajafa bi baqihi hatta yakuna qariban min hayatir raqib, dan direnggangkan dengan setinggalnya sehingga ada oleh mayit itu mendekati dari keadaan atau posisi orang yang ruku. Li'alla yang qabali wajhihi, agar supaya tidak terbalik oleh mayit ke wajahnya. Wa an yusnada dhahruhu binahwi labinatin tahiratin, dan bahwa disandarkan punggungnya mayit dengan seumpama batu bata yang suci. Litamna'ahu minal istilqa'i, agar mencegah itu batu bata akan mayit daripada terlentang, liqafahu, bagi tengkuknya. Wa yuj'ala tahta ra'sihi nahwu labinatin, dan diletakkan di bawah kepalanya oleh seumpama batu bata. Wa yufda bi khaddihil aymani, dan ditempelkan dengan pipinya mayit yang kanan. Ba'da tanhiyatil kafani anhu ilaihi, sesudah menyingkirkan kain kafan dari mayit, ilaihi, ditempelkannya kepadanya, kepada nahwi labina, au ilal ardi, atau kepada bumi. Summa yusqaful qabru, kemudian diatepi oleh kuburan. Wal hajaru aula, adapun batu yaitu lebih utama. Wa yurfa'a qalilan, dan ditinggikan kuburan padahal sedikit. Bihaitsu la yamassul mayyit, dengan sekira-kira tidak menyentuh ia akan mayit. Wa yajibu saddu fathihi binahwi kasri labinatin, dan wajib oleh menutup pembukanya mayit dengan seumpama pecahan batu bata. Liyamna'a ihalatat turabi alaihi, agar supaya mencegah ia akan
rugrugnya, jatuhnya tanah kepada mayit. Walawin harat turabu asna ad-dafni wajaba islahuhu, dan jikalau runtuh oleh tanah di tengah-tengah penguburan maka wajib oleh membetulkannya. Au ba'dahu, atau sesudah rapi, fala, maka tidak wajib. Wa an yurasha qabruhu bima'in baridin, dan bahwa diciprati kuburan mayit dengan air yang adem, tafaulan, karena menular baik, biburudatil madja, dengan dinginnya tempat peristirahatan mayit, tempat miringnya mayit. Wala ba'sa biqalin min ma'il wirdi, dan tidak mengapa dengan sedikit daripada air mawar. Li'annal malaikata tuhibbur raihata thayyibah, karena bahwa malaikat itu menyukai akan bau yang harum. Wa an yamkusa jama'atun ba'da dafni yas'aluna tasbita wa yastaghfiruna lahu, dan bahwa diam oleh satu jamaah sesudah penguburan, ia memohon akan ketetapan iman dan meminta ampun oleh mereka untuk mayit. Wa an yulaqqana wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita terakhir bentar lagi akan menutup pembahasan tentang jenazah. Bila pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bagaimana cara membuat kuburan secara minimal, bagaimana cara membuat kuburan secara maksimal, secara afdal. Ada yang disebut lobang landak, ada yang disebut kaca puri, ada lahad, ada syak, tergantung daripada tanahnya. Bila tanahnya adalah gembur, maka dibuatnya kayak kalen di tengah buat mayitnya, jadi sehingga papannya bakal apa namanya begini, tidur rata. Iya. Kalau kemudian itu tanahnya keras, maka silakan membuat namanya lahad, lubang landak, sebelah barat atau sebelah timur. Cuman afdolnya di sebelah barat, sebagaimana kajian-kajian yang lalu yang dijelaskan pada materi terkait dengan cara membuat kita kuburan. Bila kemudian berbeda dalam satu daerah, maka disebut kita pada kajian afdol namanya. Kalau yang namanya lahad itu saudara, sebagaimana yang dikerjakan juga oleh Muallim Syafi'i Hadzami waktu menguburkan ibunya, itu namanya lubang lahad, digali di sebelah barat untuk posisi mayit. Waktu Ma'ani wafat, begitulah kuburannya. Begitu Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadzami bagaimana membuat yang namanya lubang lahad. Tapi itu namanya disebut afdol, sebagaimana pada kajian yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wal afdalu wa akmaluhu, paling sempurnanya. Begitu. Minimalnya bagaimana cara membuat kuburan, yang penting dikubur walaupun tidak ada lubang landa atau tidak ada cepuri, yang penting mayit itu bisa terjaga daripada binatang buas dan baunya tidak keluar. Itu namanya cara penguburan minimal. Pagi ini kita akan memasuki, sesudah kita membuat kuburan untuk ukuran mayit, maka cara kita
memasukkan mayit ke dalam kubur. Pagi ini ada cara wajib, ada bagian yang hukumnya wajib, dan ada bagian yang hukumnya adalah sunnah saja. Sebelum kita berbicara memasukkan, maka adabnya itu kurung batang, keranda kurung batang, tempat mayit itu diposisikan sunatnya di arah kaki mayit, di arah kaki. Kiblatnya mana contohnya? Ini kiblatnya ngikutin bapak-bapak ke sono. Nah, kita bakal tidurannya ngadep sana, palanya sana, karena lambung kanan nanti tuh. Palanya sana, berarti kurung batang ini posisinya, atau ini aja buat kurung batangnya. Kurung batangnya posisinya ada di sini. Bila ini kuburan, mayitnya bakal pakai lambung kanan, gitu, palanya sebelah sana, betul ya, di kuburnya. Maka ini kurung batangnya posisikan ditaruh di kaki, arah kaki. Itu afdolnya begitu. Jangan ditaruh di sebelah barat atau sebelah timur, tapi yang paling tinggi ganjarannya mayitnya di arah kaki. Si ininya nih, apa namanya? Kerandanya di arah kaki. Itu ajaran daripada kesunatan agar supaya afdol. Di arah kaki kubur istilahnya. Di arah kaki kubur. Kemudian mayit itu diangkat oleh orang 3 dari atasnya tuh. Tentu begitu, kecuali bayi. Begitu itu lain ajaran, nggak mesti 3 orang gitu. 1 di sisi kepala, 1 di sisi pinggul, begitu, 1 di sisi kaki gitu. Jadi ada 3. Yang 3 orang ini di atas ngadep timur, ngadep timur. Di bawah kuburan itu 3 orang. 1 lempeng dengan pala, 1 lempeng dengan pinggul, 1 lempeng dengan kaki. 3 orang di bawah. Di bawah tuh paham kan, di dalam kubur begitu, dengan posisi ngadep kiblat. Yang di atas posisi ngadep timur. Itu begitu. Maka mayit ini pala, maka kemudian diangkat ini mayit sama orang 3 ini, 1 di pala, 1 di pinggul nih, 1 di kaki. Ini kurung batang ditarik, mayit enggak jalan. Jadi kurung batang dari bawah tuh digeser gitu. Maka ketika turun, yang jalan adalah mayit. Yang jalan ini dari ini nih. Maka mayit itu ini turun, nanti doa mah kita baca doanya, artinya saya ajarin. Yang penting ini turun, diterima nih ama si yang pegang pala, ama yang pegang kaki. Jadi mayit itu jalan. Mayit tuh. Sesudah ini yang pegang pala ini udah keterima ama yang pegang kaki di dalam, kita mundur yang pegang pala. Mundur. Biarkan dia maju yang 2 orang. Maka yang ini, yang di pinggul nih kan dia dorong udah di pinggir kuburan udah. Nah, yang pala ini jalan, dikasih yang bakal megang pinggul di dalam kubur, sehingga mayit itu dari atas begitu
ini lebih mulia, lebih gede rahmatnya dibanding kita naruh mayit di arah barat. Di arah barat mayitnya begini dibuangnya, laksana buang sampah. Jadi begini, kurang hormat dia ama mayit. Jadi kalau pengen hormat ama mayit, wa yusallu min qibali ra'si, kudu dilepasnya dari sisi kepala dia yang arah bakal dikuburnya di kaki. Jadi pala dulu ke dalam kuburnya, pala dulu dia masuk. Jadi begitu dia jalan sampai keterima semua ama yang di dalam. Ini lebih ringan dibanding kita mayitnya dari barat, dari barat, yang jadi capek dia, di bawah nerimanya capek, yang di atas juga repot. Ini bisa kalau orang sini runtuh ininya, ruk-ruk begitu kata orang. Ini ya nih, jebol pinggiran tepiannya. Jadi kalau dari pinggir tidak, jadi dari pinggir untuk menjaga keseluruhannya. Cuman kalau kuburannya udah penuh bagaimana? Gitu mau naruh di pinggiran juga susah. Jangan dipaksa kalau udah susah. Nama juga sunat, namanya masuk pada kategori darurat. Kita pengen cara maksimal, tidak bisa seluruhnya, ya yang penting jangan ditinggal semuanya. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Yang nggak bisa dikerjain semua, jangan ditinggal semua. Tapi afdolnya tata aturan mayit itu cuman bunyi ini di kitab kita nggak muncul ini. Kalau di tausyikh bakal muncul bunyi ini. Mumpung lagi kajiannya supaya semuanya sempurna untuk masuk ke dalam kuburnya. Jadi masuknya mayit dikeluarkan dari sisi kepala, dari sisi kaki mayit, sehingga masuk ke dalam kuburannya itu pala dulu. Mayit tuh masukin ke dalam kubur tuh pala dulu ke dalamnya. Di atas 3 orang, umumnya standar orang gede begitu. Kalau bayi kan nggak begitu amat, tong bayi begitu ya. Kalau di bawah ngadep kiblat 3 orang begitu. Bagaimana nih doa nuruninnya? Doa ini masukin doa nurunin dulu ya. Ini kan mau dimiringin nantinya, kitabnya udah wajib miringin. Doa nurunin yang paling pendek, nurunin dari mana nih? Dari atas ke bawah. Ini nurunin ini ada dua nurunin. Ada 2 menurunkan mayit. Yang pertama dari atas ke bawah, kedua dari bawah ke lubang landak. 2 kali nurunin namanya. 2 kali nurunin. Ini yang atas nih, yang 3 orang nih mau nurunin ke dalam. Itu doanya Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Allahumma Bismillah wa ala millati Rasulillah. Allahumma aftah abwabas sama li ruhihi. Allahumma aftah abwabas sama
li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wassi' lahu fi qabrihi ya arhamar rahimin. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Allahumma aftah abwabas sama li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wassi' lahu fi qabrihi ya arhamar rahimin. Ini yang baca, yang ngadep mana nih? Yang ngadep timur. Dia pada baca itu. Yang mau nurunin nih, bacanya itu, nuruninnya. Sesudah turun, nih kita ngomongin doa. Sesudah turun, diterima oleh 3 orang yang di dalam kubur, mau masukin ke lubang landak. 3 orang nih, doanya begini. Doa, kalau yang tadi itu terjemahannya agar supaya kita bisa paham doanya, kalau nggak mau bahasa Arab juga nggak apa-apa, dengan menyebut nama Allah dan di atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, bukalah pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhnya mayit ini. Muliakanlah kedatangan mayit ini datang kepada Allah. Berkunjung, bertamunya, nih datang nih. Luaskanlah kuburnya. Itu doa yang di atas. Doa. Begitu. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah babas sama li ruhi wa akrim nuzulah wa wasi' lahu fi qabrihi ya arhamar rahimin. Kalau perempuan ya tinggal diganti aja. Allahumma aftah babas sama li ruhiha wa akrim nuzulaha wa wasi' laha fi qabriha ya arhamar rahimin. Yang di dalam mau masukin ke dalam lubang landak, doanya begini nih, yang di dalam nih, begitu, yang di dalam nih. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslamahu ilaikal ashkhas. Allahumma aslamahu ilaikal ashkhas min ahlihi. Wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu. Wa kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha ila zulmatil qabri wa dayqatih. Allahumma in aqabtahu fabidhambin
fa bi dzambin wa in afauta anhu fa anta ahlul afwi wal maghfirah. Allahumma taqabbal hasanatihi waghfir an sayyiatihi wa a'idhu min adzabil qabri birahmatika ya arhamar rahimin. Biar kita gambar bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, doa nggak bahasa Arab. Zaman corona begini ngapalin lagi tambah puyeng. Udah hafal belum? Belum. Begini, ibu-ibu kan bantu ngapalin buat lakinya, kan yang nurunin orang laki nih mau urusannya. Iya. Ibu-ibu boleh pulang duluan. Jadi ini orang laki. Doanya begini, dengan menyebut nama Allah, aku masukkan mayit ke lubang landak dan atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, telah menyerahkan mayit ini kepadamu, orang-orang dari keluarganya mayit ini. Keluarganya mayit ini kini menyerahkan ini mayit kepadamu. Dan mayit ini berpisah dengan orang yang ia cintai, ia sukai kedekatannya, yang didemenin sekarang udah berpisah. Duit yang dipuyengin corona nih bagaimana ini, pulang dikubur kagak ada, udah pisah. Keluarga udah nggak ada, anak nggak ada, motor nggak ada, semuanya nggak ada, udah berpisah. Udah berpisah. Kini mayit udah keluar dari luasnya dunia, dari kesenangan dunia dan keluasan dunia. Ini mayit menuju kegelapan kuburan dan kesempitan kuburan. Sempit. Ya Allah, kalau kau siksa mayit ini sesudah saya taruh di lubang landak, kau siksa, maka murni sebab salah dia, bukan karena engkau tidak baik, maka sebab dosa yang dia kerjakan. Namun ya Allah, bila kau maafkan kesalahan mayit ini, maka memang engkau Tuhan yang maha pemaaf dan pemberi ampunan kepada hambanya. Ya Allah, terimalah segala kebaikan-kebaikan yang dikerjakan mayit ini kala hidupnya. Ya Allah, maafin kesalahan-kesalahan mayit ini yang dulu dikerjakan kala hidupnya. Lindungi ini mayit dari siksa kubur ya Allah dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahim. Ini bukan bangkai ayam, ini bukan bangkai kambing yang dibuang begitu saja, tapi begitu luhur dan tingginya Islam dalam penghormatan kepada
manusia seperti apa yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, demi sesungguhnya kami muliakan manusia, anak cucu Adam, dan tidak ada agama sehebat, semulia, seluhur agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi-sisi kehidupan tidak main sembarangan, selalu diiringi ada bunga-bunga rampai doa yang diajarkan dalam agama. Begitu doa itu ketika kita minta. Lalu doa nguruk aja dah, nguruk ya, nyangkulin tuh kan udah mayitnya masuk ditutup. Nih sebelum materinya saya terangin sekalian doa, ambil saudara nulis lengkap doa-doa. Nyangkulin tuh doanya, minha khalaqnakum, tuh cangkulan. Sekali nyangkul nariknya tuh, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setiap cangkulan. Kalau kemudian yang nyangkulin orang bisa baca itu, kita tolongin, ngambil segenggam. Kalau ada di kuburan tuh segenggam gitu, ngambil, taruh ke dalam, minha khalaqnakum, ngambil lagi segenggam, fiha nu'idukum, ngambil lagi segenggam, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ntar begitu lagi gitu. Minimal segitu tuh nolongin mayit yang dikubur 3 gitu, ntar lagi yang lain ampe nutup rapet kuburan. Udah beres, sebelum dibungain, sebelum disiramin air, doa beres nguruk. Nih nguruknya nih udah beres gitu, doa kita terakhir. Jangan nggak doa. Doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim udah. Allahumma inna hadza abduka waroda ilaika far'af bihi warhamhu waghfir lahu wajafil ardo an jambaihi wa taqabbalhu minka biqabulin hasan ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, ini mayit
hambamu, hambamu mayit nih telah datang kepadamu, kita mau tinggal, udah datang, maka berbelas kasihlah kepada mayit ini, sayangilah mayit ini. Kalau mayitnya babanya kan enak, baba begitu, mayit ini ampuni kesalahannya, renggangkan bumi antara dua lambungnya, terimalah mayit ini dengan penerimaan yang baik dari engkau. Kami serahin sama engkau ya Arhamar Rahim. Doa tuh begitu. Sekalian lagi nulis doa nyiramin air, nyiramin air ya, iya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Saqallahu sabibar rahmati waridwan. Saqallahu sabibar rahmati waridwan. Artinya, moga-moga Allah sirami mayit ini dengan hujan rahmat dan keridhaan. Doanya, doa apa itu? Nuangin air. Iya, air sedikit mawar. Nanti air dingin tuh kitabnya. Airnya ntar diterangin di doa-doanya. Begitu. Biasanya doa-doa begitu. Jangan enggak doa. Begitu. Mana kemarin kagak doa-doa, main siram-siram aja lagi. Jangan mundur. Uyeng. Kita harus ucapin alhamdulillah pelan-pelan. Lagi juga enggak wajib, sunat, cuman biar banyak rahmatnya yang didapat oleh mayit. Tapi kan bila mayit itu abah kita, bila mayit itu enyak kita, engkong kita, kan kita harus perlakukan dengan baik. Coba kita bayangin diri kita jadi mayitnya, diperlakukan kayak tadi. Enak nggak? Enak kita jadi mayitnya. Makanya doa-doa ini dibagi sama temennya. Jangan sampai bang ajarin doa itu, agak bisa, ntar lu ngerebut lapak gue lagi. Jangan, ntar kita mati kagak ada yang bacain. Begitu kita bagi. Nih doa nuangin, doa nurunin dari atas ke bawah, dari bawah ke lubang landak, doa nutup, doa nguruk rapi, begitu. Doa nguruk rapi. Kayak yang doa nguruk rapi itu ulama dalam prakteknya sesudah naro papan, doa itu dipakainya ama di atas. Kan dipapanin tuh. Udah rapi sebelum diuruk, nutup doang pakai tikar tuh, belum tanah ditarik, doa itu. Ada yang doanya sudah rapi nguruk seluruhnya, itu kan baru nutup, nguruk pertama namanya dengan nutup. Nah, sudah doa-doa tuh ngaji kita nih dari atas turun ke bawah. Nih mulai materi. Wa yajibu an yudja'al mayyit fil qabri ala jambihi wujuban.
Wajib hukumnya mayit dimiringin. Miringnya mayit hukumnya wajib. Miring. Adapun miringnya ke lambung kanan atau lambung kiri, ini tidak wajib, sunnah. Yang miringnya wajib. Jangan terlentang mayitnya, haram terlentang mayitnya kalau muslim. Kalau non muslim gak apa-apa, terlentang silakan. Muslim wajib mayitnya ini anggap pala, ini miring, terserah mau miring begini berarti lambung kanan, mau miring sini berarti lambung kiri. Ini bukan prinsip teknis, prinsipnya miringnya mayit. Miring itu wajib. Kedua, wajib ngadep kiblat mayitnya. Ini nih yang wajib. Selebihnya sunat semua. Selebihnya nih wajib miring, wajib ngadep kiblat. Tuh wajib. Bila ada mayit dikubur muslim, catatannya tidak miring, tidak ngadep kiblat, wajib hukumnya digali ulang. Kecuali sudah busuk, udah bau, udah. Kita tahu ini mayit terlentang, padahal muslim, wajib hukumnya digali ulang. Sebab dosa orang yang nguburin kayak begitu. Mayit nggak dosa, kagak, kan dia nggak bisa ngapa-ngapa. Yang dosa yang hidup, dosa. Kalau sekampung ngubur begitu, dosa orang sekampung. Anda boleh. Jadi kayak orang di peti-peti itu bagaimana? Miring sama posisinya, miring posisinya. Kalau terlentang, dosa, wajib digali ulang. Karena ini hukumnya tuh wajibu an yudja'al mayyitu fil qabri ala jambihi wujuban wa an yuwajjaha lil kiblati, yakni wujuban, wajib miring, wajib ngadep kiblat. Ini yang wajib mayit. Ini aja yang kudu diributin di kuburan. Selebihnya sunat. Tali pocongnya dibuka apa kagak, baca doa apa kagak, kudu nyium apa kagak, nyium ininya nih, iya, pakai bunder-bunder apa kagak, nih bagaimana. Ini namanya bab sunnah, bab penyempurna agar rahmat banyak didapat oleh mayit. Itulah kitab kita, wa yajibu an yudja'al mayyitu fil qabri ala jambihi wujuban kal idtija'i indan naumi wa an yuwajjaha lil qiblati bimuqaddami badanihi wujuban. Jadi wajib satu, mayit dimasukinnya posisinya miring. Kedua, wajib ngadep kiblat. Itu wajib. Nah, sekarang ngomongin sunnah. Mana sunnah-sunnah penguburan? Pertama, sunnah masuk kepala dulu, kemudian kaki. Masuknya dari atas itu tadi dua. Sunat mayitnya ditutupin kain panjang. Tahu kain panjang? Jadi ininya nih, ketika ada mayit nih, di atasnya diginiin, walaupun teduh, nggak ada panas terik,
Sebab biar jangan sampai ada anggota mayit yang terbuka, menjadi aib buat mayit, ditutup biar orang nggak banyak lihat mayit. Begitu. Atasnya nih ada yang mayungin. Kalau bahasa itu orang pakai tenda aja dah. Kalau tinggi, kalau yang bagus pakai kain panjang ditutupnya. Jadi yang ini juga, yang di bawah ini juga nggak panas juga begitu. Tapi bukan karena orang yang mau nolongin, tapi demi penghormatan kepada mayit. Itu ditutup. Kemudian sunat dibaringkannya dengan posisi lambung kanan. Lambung kanan posisinya tuh. Posisinya lambung kanan. Lambung kanan ini sunat, namun ada pendapat wajib begitu. Tapi sunat yang mu'tamad, yang wajibnya ngadep kiblat dan miringnya. Kemudian sesudah mayit dimiringin masuk, sunat itu tali pocong dibuka. Tali pocongnya dibuka. Sunat tuh tali pocongnya. Enggak dibuka, ya enggak apa-apa, ntar jadi pocong. Itu orang kampung aja itu, orang kampung bahasanya gitu. Sunat begitu. Jadi kan beda-beda penerapan, tergantung kesempurnaan di dalam apa yang mau diamalkan. Begitu. Tali pocong itu begitu. Kemudian sunat mayitnya, wajah dan hidungnya nih ditempelkan di tembok kubur. Selainnya renggang, ini nih hidungnya nih nempel di tembok lubang landaknya tuh yang sebelah barat, ditempelin biar nempel hidungnya. Makanya tali pocong tuh dibuka agar supaya ini nih hidung nyium tanah. Sunat. Mana di peti nggak ada tanah, dikasih tanah biar nyium tanah juga gitu. Nggak juga nggak apa-apa kalau begitu tuh. Sunat ditempelin hidungnya mayit ke tembok kubur. Hidung, wajahnya nih, wajah nempel nih, wajahnya nempel di tembok, bukan di bawah, ntar bawahnya tembok dulu, sama kaki. Jadi posisinya begini, kayak orang ruku. Mau pala mana? Saya ambil nih kiblatnya mana, sono daya kiblat sono, berarti palanya sini dong. Jadi yang kurang pas saya nyontoinnya. Kayak orang ruku, tahu ruku? Kayak udang, tidak lurus amat. Sunatnya mayit itu dikubur enggak lurus amat. Jadi yang nempel di tembok kubur sebelah barat wajah sama kaki, telapak kaki, dan pantatnya nempel di tembok lubang landak sebelah timur. Kayak orang ruku biar kagak jatuh. Begitu maksudnya. Tujuannya biar kagak jatuh. Begitu mayitnya nih, biar kagak terlentang dari lubang landak itu, biar nggak terlentang. Maka sunat mayitnya kahaiatir roke, posisinya kayak orang yang ruku, yakunu qoriban min hayatir roke, kayak orang ruku, cuman nggak ruku banget, mendekati ruku. Kalau ruku banget kan L. Iya, ini mah begini, rada ngau tapi nggak ngau banget. Begitu tuh. Ini tembok kubur,
ini pala, tapi kan saudara sebelah sono nyontoinya susah saya kibatnya sono. Ini pala nempel, ini wajah, ini kaki nempel. Begini, ininya kemari di belakang landaknya tuh, biar kagak jatuh. Itu maksudnya wanudiba an yusnada wajhuhu, sunat disandarin tuh, disandarin tuh bahasa kitanya, wajahnya, dua kakinya ke tembok kubur, yakni ke arah sebelah barat. Selebihnya renggang, selebihnya punggung renggang, enggak nempel di dinding sebelah timur. Selebihnya pinggul begitu, enggak sebelah barat, begitu maksudnya. Yang sebelah barat cuman pala sama kaki, selebihnya nempel di belakang. Nempel di belakang. Kalau mau contoh, nyontoinnya gimana ini? Mau dicontohin? Nggak kelihatan. Nggak apa-apa, tapi harus 1-2 yang lihat. Jadi ini nih, kita harus nempel temboknya itu, nggak apa-apa. Ininya saya taruh. Jadi ini nih tembok nih. Jadi begini mayatnya. Ini kaki. Oh begitu. Ininya begini nih. Makanya kalau tangan begini sunat. Tuh begitu. Yang lain renggang arah kiblat. Ini batas lubang mata. Jadi kayak orang ruh. Jadi tinggal lempeng banget, rada nekuk. Posisi ini. Keningnya begini. Jadi si palanya di sini, si itunya, ininya nempel di tembok kubur, kakinya nempel di tembok kubur sebelah apa? Sebelah barat. Itu sunat tuh, begitu tuh hukumnya. Kenapa begitu? Kemudian sunat kita ganjel dengan 7 butir yang udah kita buat. Udah diterangin waktu itu ya. 7 butir. Kan waktu mau membuat kubur, persiapin tempat, persiapin landak atau cepuri, sama 6 khususnya sama 1 bantal. Jadi bantal tuh si tanah tuh satu bentuknya kotak, persiapan di pala. Ini yang disebut batu bata tadi tuh, maksudnya bukan batu bata ono, itu begitu dibentuknya kayak batu bata. Yang lainnya bunder ini doanya dibacain surat Al-Qadar kemarinnya tuh 7 kali. Kalau ada anaknya 7, lu 1-1 begitu anaknya. Ntar jangan warisan doang, baca begitu. Saya kagak ngerti kalau Qadar, keder ngerti keder. Iya, keder nggak apa-apa. Begitu, nggak apa-apa. Maka kemudian posisi bunderan ini, satu adanya di arah kaki, di apa ini, lutut, 2 gitu, dua ganjalnya, 2 di pinggul, 2 di pala. Di pala posisi ganjal nih. Maksudnya ganjal nih biar kagak jatuh, kagak telentang, kagak roboh. Tujuan ganjal tuh renggang-renggangin ini. Begitu. Tujuan ganjal itu biar enggak roboh, biar tetap dia menghadap kiblat. Itu begitu. Kemudian sesudah itu, ketika udah dibungkukkan kayak orang ruku, belakangnya diganjel batu, tadi itu batu bata, pinggul dan lutut. Pala tuh, pinggul dan lutut. Pala begitu tuh. Ini nih, tengkuk, pinggul dan lutut. Jadi 6 tuh. 6. 2 bunder. Gitu. Kalau mau gede juga nggak apa-apa, 1 berarti kalau gede. Jadi nggak 7. 1 dikasih bantal. Jadi palanya mayit
nempel di bantal. Jangan bantal dari rumah, tanahnya aja dibuatin tanah yang bakal dia tiduran begitu tuh di pala, karena penghormatan begitu. Rada nganggang dikit palanya, nggak nempel dengan tanah bawah, karena ada bantal. Rada tegak, karena begini, ini nih antara punggung nih sama pala, kan kecilan pala, lebaran punggung, sehingga diganjal biar rata. Palanya nggak begini, kan tidur juga kalau palanya begini kan pegal juga gitu. Mayit kalau pegal siapa yang mau benerin? Iya kan? Begitu. Iya kagak rata, biar rata. Begitu. Tempelin, pipi ditempelkan tuh, biar tujuannya hormat kepada mayit. Itu maknanya wa yuj'alu tahta rasinah labina, dipasang, diletakkan di bawah palanya seumpama batu, maknanya kasih bantal. Begitu, kasih bantal. Sesudah kain kafannya dibuka, jadi dia nempel tuh di bantal. Begitu, nempel. Begitu. Kemudian baru udah rapi semuanya. Mayit unani enggak khawatir roboh, siap ditutup. Biasanya pakai papan, pakai bambu. Papan baik teknis. Silakan ditutup. Kalaulah dia lubang landak miring, bentuknya kayak ditanam, miring tapi enggak diri, buat jagain mayit supaya jangan kena tanah. Begitu. Papan dirapihin, udara papan, kasih daun pisang, kalau enggak ada tikar aja dah. Begitu, supaya lebih rapat. Cara masang papannya begini, ini papan, begitu. Kemudian ditaruhin lagi biar rapat, jangan sampai ada yang jatuh ke mayit. Begitu, paham? Jadi berlapis, tengah bolongnya tuh ketutup, tengah bolongnya tuh. Kalau begini biaya penguburannya harus nambah karena papanya cukup banyak. Ya tinggal diusulin nambah biayanya. Ente mau ngambil paket A, paket hemat, tinggal begitu aja. Kalaulah kita pengurus kuburan, orang nurut kok, supaya sempurna begitu. Begitu aja, enggak apa-apa, boleh saja. Tapi andai mau diaduin gini aja, ini kayaknya rapatnya baik, supaya jangan sampai ketika air itu disiram dan seterusnya masuk ke mayit, jadikan dia nutup. Kalau cuman begini doang, kurang di double gitu, dari sela-sela ini kena air jatuh karena kurang rapat kan. Jadi supaya rapat di double. Tapi kalau ada ya kan, ada duitnya kan, papannya mana, kayunya kayu kamper lagi kan gitu. Mahal kalau kayak gitu. Biasanya kayu apa, asal kayu aja jadi deh, yang penting nutup gitu ya. Sunat. Supaya apa? Ini wajib ditutup rapat ininya itu. Makanya cara nutup rapat tuh begitu. Sesudah si papan ini dua, kasih satu lagi di tengah, dua kasih lagi satu di tengah, supaya rapat, jangan sampai jatuh ke mayit, ruk-ruk begitu, runtuh ke mayit, jangan sampai kena mayit, jangan sampai. Itu begitu. Bagaimana kalau sampai kena mayit belum rapi, jebol karena kurang kuat, wajib dibenerin aja. Udah capek ini dari tadi juga galinya susah, udah biarin aja. Jangan. Kalau sampai kena mayit, copot papannya karena kurang kuat. Ternyata papan dari tumpukan beli papan banyak, ada yang nyelip juga papan bekas peti telur. Telur itu kan kalau ada petinya tuh, dan asal papan yang patah, patah. Biarin aja, nggak pura-pura gak lihat. Jangan, mayit
Gitu. Kalau kita jadi mayitnya nanti digituin repot kita. Maka dibenerin dulu, angkat gitu tanah yang runtuhnya, rapihin lagi. Tapi kalau sudah dari atas kedengeran ker, waduh, patah. Tapi udah rapi ke atas, udah nggak usah. Kalau sudah rapi, kalau belum rapi penguburan bener. Kalau udah rapi nggak usah. Begitu. Ketika udah rapi bunyi ker di dalam, papannya patah. Begitu. Itu begitu. Kan injak lumayan kencang banget. Emang apa tong injak kencang? Nah kalau babak keluar PCX nggak jadi warisan. Jadi kudu kencang, maka kencang banget anaknya itu. Nginjaknya itu di kuburannya. Nah ini kan harus kuat begitu. Harus kuat. Begitu papannya. Sesudah rapi ditutuplah dengan papan, ganjel lagi dengan tikar. Biasanya orang ya ada yang daun pisang, ada apalah begitu, yang penting ada penutup semuanya, baru tuh diuruk. Itu tuh, mayitnya tuh, kuburannya tuh diuruk terus sampai kemudian rata. Udah rata, lebihin sejengkal. Sunat kuburannya dilebihin sejengkal. Jangan rata kayak begini aja, biar beda mana kuburan baru, mana kuburan yang udah lama. Jadi lebihin barang sejengkal. Sesudah sejengkal ini ratakan. Jangan tastir, rata. Jadi jangan begini menggunung. Jangan bentuknya, lebihnya bentuknya kayak gunung. Gunung tuh begini. Ini kuburan udah atas. Ini kan lebih nih dari dasar, lebih. Jangan diginiin, menggunduk. Tahu kayak gunung? Bentuknya begini. Menggelembung, tapi rata. Sunatnya begitu. Tinggiin sesudah dari dasar bumi yang tadinya jengkal aja begitu, dan bentuk atasnya rata, jadi rata. Begitu. Sunatnya begitu. Sunatnya rata. Jangan diginiin. Kalau gini nantinya begini bentuknya, menggunung. Sunatnya rata. Sudah rata kuburan tuh. Kalau mau doa tadi tuh, doa yang tadi namanya doa beres nguruk, baru kemudian disiramin air. Kata kitab kita, wa an yurasya qabruhu bima'in barid. Sunat kuburannya jadi cipratin air dingin, air biasa, air adem. Begitu. Kenapa air adem? Karena berharap biar mayit dikasih adem, enak di kuburnya. Bagaimana kalau pakai air mawar? Air mawar hukumnya makruh, kecuali kalau dikit doang tidak mengapa. Kata Syekh Nawawi, wala ba'sa biqalilin min ma'il wirdi. Tidak mengapa sedikit air mawar, enggak apa-apa. Iya, mau air biasa boleh, air mawar boleh. Begitu. Yang bagus air biasa. Cuman kasihan yang dagang air mawar itu kan di pinggir kubur, gagal aku dia gara-gara ngaji nih. Sian dia. Tapi yang ngaji namanya kan harus diterangin, enak enggak enak. Ya begitu, kalau diumpetin dosa sayanya, ngumpetin ilmu. Air ademannya diemberkan, biasanya di kuburan tuh ada air tuh, sirami. Sakallahu sobi berrahmatullah. Dari pala, dari pala, yang dari kaki, begitu. Gitu. Dari kaki dulu boleh aja, penting hiram. Tapi sunat dari pala. Siramin sakallahu sobi berrahmati waridwa. Itu mau anak gila sama orang tua, nyiramnya berember-ember biar adem mak.
biar adem, becek, bukan adem, berember-ember nyiramnya. Diciprat itu sedikit, digituin doang, percikin. Tapi kita biasanya nggak dipercikin, wong bentuknya bukan ember. Sekarang mah pakai botol aqua, begitu, jadi otomatis begini, percikin. Sakallahu sobi baramaridwan. Ya kalau kita itu tuh namanya sedikit, begitu. Tapi orang begini nggak apa-apa juga. Kasih bunga-bungaan, ya biasanya kan begitu tuh ajarannya, yang ada tuh dengan begitu. Sudah begitu tuh ditutup. Ini ada yang kelewat ini materinya, ini tidak tertulis cara menerangkannya. Sesudah mayit itu dikubur, sebelum ditutup papan, kelewat nih ngurutnya, ini adalah diadzankan. Adzan qomat nih udah rapi nih, mayit udah nyium, sudah diganjel dengan tadi tuh apa, batu tuh istilahnya. Mau siap mau ditutup, silahkan adzan. Adzannya di mana? Enggak mesti di kupingnya. Adzannya dari atas boleh, dari atas sininya boleh diri, atau dari atas beneran kuburan tuh boleh juga. Adzan lalu kemudian qomat. Begitu. Baru habis adzan qomat ditutup. Begitu tuh. Begitu. Tulisan di sini tidak ditulis oleh Syekh karena memang adzan ini menjadi khilaf bainal ulama. Begitu. Adzan tuh begitu. Sunat diadzani karena dia mayit ini awal datang ke dunia, ini orang diiringi adzan. Maka ninggalin dunia juga diiringi adzan. Jadi hidup antara adzan dan adzan. Itu begitu. Ada begitu. Habis ini siramin muanya, kemudian talqin. Inilah yang disebut sunat. Kita diem orang banyak tuh sebentar sesudah rapi ngubur, minta ketetapan iman Islam, minta ampunan dosa, yang di depannya bakal ditalqinkan. Biasanya langsung dalam bacaan talqin ada tasbih yang minta sabbatakallahu bil qawli sabit. Sabbatakallahu bil qawli sabit. Singkatnya sudah beres semuanya, nanti kita ditalkinin. Ini ada bacaannya panjang jadi nggak saya baca, nanti perlu mendata talqin. Nanti saya terangin bagaimana yang nalkin duduk di mana, hadirinnya bagaimana, biar panjang materi mendatang aja. Dengan ditalkinin, di sanalah kita doa tasbitul iman, biar mayit diberi ketetapan iman Islam. Begitu. Dengan begini tinggal dah tuh mayit. Begitu. Mau tahlilan nanti habis talqin kita ngomongin begitu. Maukah kita baca doa, baca Quran, atau bagaimana habis itu habis talqin? Talqin ini bagaimana? Tapi intinya penutuplah ditalqinkan. Dengan ini rangkaian kuburan selesai. Nanti diajarin doa talqinnya oleh Syekh. Panjang ini di bawah, maka saya tidak keburu untuk membacanya. Nanti di kesempatan berikutnya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Allah a'lam.